diplomat muda Arya Daru ini memang kita semacam wake up call. Saya juga berhadapan dengan kasus-kasus yang sangat serius, bahkan ancaman pembunuhan itu ya bukan hal yang asing. Saya berhadapan langsung di kantor polisi, kita bawa, dia datang ke KBRI dan memang mereka mengancam secara langsung akan ya pokoknya menyentuh kita akan dibunuh. Face to face gitu Kang? Face to face. Bisa diceritain gak Kang? Ancamannya seperti apa gitu Kang? Sampai terakhir ya sesuatu yang saya tidak percaya tadinya. Kena guna-guna, kena santet gitu. Tapi memang itu terjadi semuanya. Ini adalah resiko. Harus ada jaminan. Bagaimana ada proteksi gitu terhadap protektor. Karena kita ini pelindung-pelindung gitu. Nah itu saya rasa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Yang sampai saat ini mungkin belum ada mekanisme secara pasti. Pak De, apa kabar? Baik, apa kabar? Pak De, ini kita mau cerita-cerita dikit nih Pak De nih. Sebenarnya kan pekerjaannya Pak De tuh, mantan pekerjaannya Pak De yang pernah Pak De geluti, diplomat ternyata penuh bahaya Pak De ya? Iya, dan ternyata diplomat itu tidak hanya makan-makan, jalan-jalan, minum wine, kemudian foto-foto, selfie, ternyata menyambung nyawa juga. Yes. Dan bahkan ancaman pembunuhan katanya sering loh Pak De ya. Oh iya. Hanya memang tidak diekspos ya kan. Kadang-kadang aku berpikir ya, diplomat pasti berdasi, pasti di PBB, wangi, pasti kerjaannya multilateral, tidak berhubungan dengan akar rumput, apalagi masalah perlindungan. Tapi ternyata itu semua kebalikannya ya Pak De ya. Ada lagi berhubungan dengan mafia juga. Yes, TPPO. Nah, kayaknya kalau misalnya teman-teman kumparan udah tahu, kita di sini kan nggak sendirian. Ada ex direktur perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri dan juga dubes di Kolombia dan pernah juga di Kuwait, Pak Tatang Budi. Kang Tatang. Pasti udah ketahuan nih asalnya dari mana ya? Dari Batak. Dari Wamena. Kang Tatang apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini langsung dari Bogota nih Kang Tatang. Ya kebetulan lagi cuti ya. Jadi ini hari-hari terakhir sebelum meninggalkan tanah air, kembali ke tugas. Iya. Tugas. Makanya sebelum itu kita ngopi-ngopi dulu di kantor kumparan nih. Kita pengen tahu nih Kang Tatang bahwa pekerjaan diplomat itu kadangkala juga menyambung nyawa ya. Seperti juga tentara yang di medan perang. Tapi kalau tentara kan bawa senjata itu. Ya toh? Kadang-kadang beli pesawat tempur yang harganya triliunan gitu. Polisi karena berhadapan dengan mafia, SNP pakai senjata. Nah, diplomat kadang-kala gimana itu? Apa pakai bolpen hanja dengan mulut dan cukup bolpen dengan aja? Bolpen dengan mulut saja? Ya ini memang telah terjadi perubahan secara mendasar ya fungsi diplomatik ketika diplomasi lahir dan ditunjuknya utusan dari satu negara atau kerajaan ke yang lain. Itu dulu kan memang diplomat itu suatu profesi yang amtenar, kayak menara gading ya, dan high level lah gitu. Tapi ketika terjadi perubahan yang signifikan, terutama pasca Perang Dingin dan juga tuntutan harapan dari berbagai negara khususnya Indonesia, maka beralih fungsi, ya memang fungsinya tetap 5, representing, negotiating, protecting, reporting ya. Jadi ada kata protecting. Nah, protecting ini kalau dulu kan melindungi kepentingan ekonomi negara dan sebagainya. Tapi ketika di era Menteri Luar Negeri Pak Hasan Wirayuda dibentuklah satu direktorat yang namanya Perlindungan Warga Negara Indonesia. Mengapa? Karena memang tuntutan harapan masyarakat terhadap undang-undang ya. Pembukaan undang-undang itu jelas bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa. Nah, ketika itu muncul banyak persoalan. Di antaranya kasus trafficking in person ya, TPPO, ada PMI ilegal, banyak
yang dieksploitasi dan sebagainya. Hanya dalam perkembangannya sekarang ini memang semakin berbeda. Nah, ketika saya menjadi Direktur Perlindungan WNI itu juga memang luar biasa persoalannya. Mulai dari evakuasi karena Arab Spring dari Tunisia, Mesir, tsunami di Fukuoka, lalu Libya Yemen, dan Yemen Syria, itu saya memimpin langsung untuk evakuasi. Di samping itu juga ada penculikan, kasus trafficking person, hukuman mati dan sebagainya. Ketika di zaman Pak SBY itu luar biasa, isu perlindungan itu menjadi isu politik, ya. Dengan dinamika yang ada dan inovasi terobosan yang kami lakukan saat itu bersama salah satunya tim kami adalah Mas Aji, ya. Frontliner, ya. Nah, ini kita berubah lah, lebih tertangani dan banyak disupport oleh di luar pemerintah termasuk LSM, DPR dan sebagainya. Nah, isu ini agak turun, jumlahnya juga baik skala kuantitas, tapi kualitas berubah. Ketika muncul sekarang ini kasus-kasus 3 hal, ya, sex trafficking, lalu forced labor dan juga cyber scam. Ini yang terjadi di beberapa negara, mulai dari Cina bergeser ke Filipina, akhirnya di Kamboja. Nah, kita bisa simak bahwa dalam beberapa tahun terakhir kasus ini mencuat dan ini sudah melibatkan international trafficker. Jadi sindikatnya. Saya banyak mengikuti secara dekat kasusnya, traffickernya bisa dari Malaysia, dari Cina, dari Kamboja, bahkan dari Indonesia sendiri. Ini merupakan satu sindikat. Mereka dijanjikan pekerjaannya macam-macam. Ada yang menjadi penyanyi, ada yang misal untuk operator atau kerjaan apa di negara lain tiba-tiba dibolokkan ke Kamboja. Nah, ini yang akhirnya terbongkar karena kasusnya memang sangat sudah di luar kemanusiaan. Rata-rata orang yang sudah berangkat ke sana hampir tidak pernah kembali. Kalaupun kembali sudah jadi jenazah dan mereka ini diperjualbelikan, ya, untuk melakukan itu cyber scams, itu penipuan, judi online dan sebagainya. Nah, ketika pemerintah Indonesia mulai secara serius memberantas ini dan melakukan kerjasama, lalu ya memang akhirnya ada pihak-pihak yang mungkin merasa terganggu dan ini berdampak kepada para pelaku dari diplomasi khususnya yang berada di garda terdepan untuk fungsi perlindungan, protecting itu. Lalu pekerjaannya diplomat yang real dalam melakukan proteksi itu seperti apa sehingga kemudian dia berhadapan dengan mafia? Ya, awalnya sangat sederhana, ya. Ketika Bapak Hasan Wirayuda sebagai Menteri Luar Negeri membuat satu direktorat baru, namanya Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Mengapa? Karena banyak kasus, baik yang menyangkut tenaga kerja yang tidak terlindungi maupun badan hukum. Badan hukum itu perusahaan-perusahaan yang kena penipuan, sengketa dan sebagainya. Nah, dalam perjalanannya kami waktu itu bekerja secara sporadis, ya, karena ini muncul begitu tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan, yang kasus-kasus saya sebutkan tadi, mulai dari hukuman mati, trafficking person, people smuggling, bahkan di Australia saya harus keliling sampai ke puluhan negara itu setiap bulannya itu karena banyak kasus, ya, yang harus ditangani. Nah, dari sana kita memang karena ini direktorat baru, kita mengalir begitu saja menangani berbagai kasus demi kasus. Tapi hingga saat ini saya belum melihat bahwa seharusnya ada protecting, ya, to protector. Jadi bagaimana melindungi orang yang melakukan pelindungan, kan begitu. Nah, ini pernah dibahas memang dalam beberapa kesempatan. Seperti apa mekanismenya, namun sampai sekarang saya belum melihat, ya. Jadi kalau di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia ini di dalam negeri, yaitu memang titik beratnya ke protecting. Ya, kita tahu bahwa fungsi diplomasi tadi saya katakan tadi ada multilateral, tentunya bicara di multilateral ekonomi, ya ekonomi. Tapi kan ini khusus protecting resikonya luar biasa. Dan
dengan kasus yang muncul ya, salah seorang diplomat muda, Arya Daru, ini memang kita semacam wake up call. Wah, ini kasus ini memang sedang ditangani. Terlepas daripada hasilnya apa, tapi ada yang mengkaitkan bahwa ini berkaitan dengan kasus yang selama ini menjadi tugas almarhum, di mana dia melakukan langkah-langkah termasuk tindakan-tindakan terhadap TPPO atau dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan, karena saya bicara pengalaman juga, saya menangani kasus perlindungan ini kan mulai dari 2006 sampai sebelum ke Kolombia 2021. Wow. Ya, jadi cukup lama, dan itu saya juga berhadapan dengan kasus-kasus yang sangat serius, bahkan ancaman pembunuhan itu ya bukan hal yang asing ya. Jadi itu biasalah, teror, tekanan, dan luar biasa gitu. Tapi ya kita berhadapan dengan banyak pihak. Tapi ya konsekuensi logis dari situ saya jalani, dan tentu secara terukur dan juga meminta perlindungan pada Allah. Saya bersyukur alhamdulillah hingga hari ini saya bisa mengabdi walaupun sudah bukan titik beratnya di perlindungan. Kang Tatang, mungkin menarik soal ancaman pembunuhan nih Kang. Bisa diceritain gak Kang? Ancamannya seperti apa gitu Kang? Apa yang itu dialami gitu? Apa boleh by WhatsApp atau tiba-tiba di depan mata udah ditodong pistol? Ini menarik banget nih pasti pengalaman Pak Di. Ya ini ada teman-teman kita ya, sebut saja. Ketika itu atas polisinya Pak Setiawasisto, pernah di Fumas tuh. Yes. Pak Setiawasisto, terakhir Komjen, ada namanya Sabto dan sebagainya. Kita nangani trafficking person itu di Malaysia. Bahkan saya berhadapan langsung di kantor polisi, kita bawa, dia datang ke KBRI, dan memang mereka mengancam secara langsung akan pokoknya menyentuh kita akan dibunuh. Face to face gitu Kang? Face to face. Wow. Face to face. Tapi bahkan teman-teman ini langsung telepon saya waktu itu, saya lagi di mana, Pak, ini pasang badan Pak Wah gitu. Akhirnya saya datang sendiri. Kalau saya waktu itu memang sudah kadung ya. Background saya kan multilateral. Saya selesai Sekdilu di Direktur Organisasi Internasional, penempatan saya di Paris dan UNESCO, terus balik lagi ke organisasi penempatan ketiga di PTRI New York, putusan tetap Indonesia untuk PBB. Tapi penempatan ketiga last minute saya dirubah ke Kuala Lumpur, ya, di mana disitulah di Malaysia itu sebagai pos yang paling berat untuk semua aspek, karena itu pos terbesar, perwakilan terbesar dengan berbagai masalah yang luar biasa, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai kepada perlindungan. Karena di sana ada sekitar 3 juta orang waktu itu, dan lebih dari setengahnya itu adalah ilegal, melibatkan mafia-mafia, dan itu orang-orang kuat. Termasuk kami juga pernah mendpo-kan orang kuat di sana sampai jadi heboh. Bahkan petinggi kita turun, kita dihajar dari dalam juga, gitu. Karena memang ini kadang-kadang kita tidak sadar ya bahwa orang-orang petinggi ini seakan-akan diinvestasi, tapi dia memanfaatkan kelemahan-kelemahan kita. Nah, ketika sebagai petugas garda terdepan perlindungan kita melakukan tindakan, kita berhadapan bukan hanya dengan orang asing, tapi dengan di dalam negeri juga yang melindungi mereka. Dalam negeri tempat penempatannya Kang Tatang tuh? Di dalam negeri di sini, di Indonesia. Oh, ya, jadi kan ada hubungan tuh antara mafia dari luar sama dalam, itu mesti ada. Ada bilateralnya juga nih. Iya. ada bilateral, multilateralnya ada juga tuh. Iya. Jadi saya bukan pertama kali, bahkan adalah, saya nggak usah sebut nama, petinggi waktu itu di Polri memberikan nomor khusus, bahwa saya dikasih nomor khusus untuk ya sebagai hati-hati, Anda target operasi. Wow. Jadi memang menarik gitu. Tapi ini kan masa lalu ya. Jadi tentunya mohon maaf kepada orang-orang yang pernah merasa dirugikan oleh saya. Tapi itulah tidak ada cara lain. Jadi memang pendekatannya berbagai macam. Bisa dengan pendekatan uang. Setelah istilahnya dibina lah. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan dengan cara mereka. Dan saya mengalami hal itu kan gitu. Jadi sampai
diperiksa macam-macam, dituduh, difitnah, itu surat kaleng itu ke KPK, ke DPR, ke Presiden itu tiap hari itu. Sampai keluarga diacak-acak gitu, sampai terakhir ya sesuatu yang saya tidak percaya tadinya, kena guna-guna, kena santet gitu. Tapi memang itu terjadi semuanya. Ini adalah resiko. Nah oleh karena itu kembali bahwa pertanyaan ke Mas Aji, what should we do terhadap para pelaku perlindungan? Kalau memang nanti terbukti bahwa Mas Arya Daru itu dia adalah korban pembunuhan, dan menurut psikolog, kriminolog, kalau memang ini korban pembunuhan, maka ini pembunuhnya ini level tingkat tinggi. Kenapa? Karena bayangkan dia dibunuhnya di lakban, ya, dan model ini memang cukup terkenal di Amerika tuh ada yang namanya duct tape killer gitu. Raymond Leroy Armando itu. Jadi ini memang salah satu modus pembunuhan dan memberikan tanda-tanda yuk hati-hati. Ini menunjukkan ada tipikal dari satu sindikat gitu. Kan setiap sindikat punya kode. Message ya, kode. Yuk jangan main-main. Ini siapa? Nah ini sesungguhnya polisi sedang mengembangkan. Kalau memang sekali lagi terjadi ini kembali, karena kalau lihat orang menduganya bunuh diri. Kenapa? Karena rapi, tidak ada barang hilang, tidak kunci di dalam. Tapi kan semua itu bisa dilakukan oleh profesional. Misalnya orang ini dibunuh gitu kan, dengan cara seperti itu. Kalau kunci di dalam, tapi kan kalau analis lainnya, kalau dia bunuh diri, ya makanya kriminolog mengatakan dari mana lakban mulainya dan berakhir. Kalau mulai dari mana berakhir di hidung, mungkin bunuh diri, ya kan? Jadi orang terakhir di hidung. Tapi kalau misalnya dari hidung dulu, dari mulut dulu dan sebagainya, nah itu kan ada teori-teorinya. Tapi kalau dia bunuh diri, pasti kamar tidak akan rapih, karena dia akan ketika nyawa akan melayang, dia akan bergerak dan sekuat tenaga kan. Jadi ini masih banyak kemungkinan. Katakanlah kalau ini memang sebagai akibat pembunuhan, maka ini adalah wake up call bagi pemerintah untuk memikirkan bagaimana. Kenapa? Karena yang namanya sindikat itu tidak sulit lah untuk dihentikan. Ini akan terus bergerak. Tapi kita tidak boleh berhenti, tidak boleh takut kan gitu. Harus ada jaminan. Bagaimana ada proteksi gitu terhadap protektor. Karena kita ini pelindung-pelindung gitu. Nah itu saya rasa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Yang sampai saat ini mungkin belum ada mekanisme secara pasti. Sehingga ini jangan menjadi satu kondisi teman-teman di PWNI yang dulu gagah berani terus lalu mundur. Ya. Jadi kami sering memimpin misalnya evakuasi di garda terdepan di daerah perang. Bahkan staf-staf kami bahkan ada yang kena korban, kena roket dan sebagainya. Saya juga pernah bagaimana berhadapan dengan amnesti di Kajari Jeddah, dibakar, hampir dibunuh kita kan begitu oleh masyarakat kita sendiri. Nah jadi ini kan kita belum punya secara terstruktur, secara rapih, yang apalagi jangan undang-undang lah. Mungkin peraturan menteri secara khusus untuk proteksi ini belum ada. Bagaimana SOP, mekanisme, misalnya ketika setiap perlindungan itu kan berbeda karakternya. Untuk trafficking seperti apa, untuk penangani ilegal, pekerja migran ilegal, karena ini melibatkan sindikat, baik dari aparat, ya, oknum-oknum aparat maupun individu, karena levelnya trafficker ini mulai dari low level yang dia tidak tahu sebagai trafficker sampai yang ada high level organized crime, ya, yang organized crime yang terorganisir memang dengan sengaja dia. Kakak seberapa mengganggunya apa itu yang dilakukan oleh teman-teman perlindungan itu terhadap keberadaan mafia? Ya pastinya saya rasa begini. Teman-teman kita yang bekerja di perlindungan itu sama sekali tidak pernah memikirkan mafia, ya. Jadi mereka bekerja saja. Gitu. Tapi ketika kejadian seperti Daru, baru dia terkaget-kaget dan langsung akan tentunya berdampak secara psikologis, gitu. Misalnya, wah ini
jangan-jangan ini dikaitkan karena almarhum Daru ini baru menangani beberapa kasus misalnya, sehingga bisa juga apakah ada yang ancaman langsung, kan kita sedang menunggu hasil dari kesimpulan penyidikan dari polisi kan, karena apakah ini memang benar-benar dia dibunuh, nah dibunuhnya oleh siapa gitu kan, nanti terungkap. Nah ini jangan sampai menjadikan dampak psikologis yang besar, sehingga pemerintah harus betul-betul mengambil langkah. Sejauh ini saya belum melihat ada langkah konkret gitu, what next gitu, what next dari direktur perlindungan atau dari pimpinan lebih tingginya. Seandainya kasus ini memang ada kaitannya, karena kalau bunuh diri itu kecil kemungkinan bunuh diri, karena saya ngikuti betul dari keluarganya sangat harmonis ya, mereka hubungannya sangat baik, bahkan dia sudah siap berangkat untuk posting. Buat Kemlu itu kalau udah penempatan itu sesuatu sesuatu kehidupan baru, apalagi dia sudah escape dari perlindungan, mau ditempatin di Helsinki, ya negara yang tidak ada kasus kan, pasti mereka akan sangat senang gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Kalau bunuh diri pasti kan ada kasus pribadi, ada kasus lainnya gitu kan. Finlandia katanya most happiest country in the world. Iya, ya pasti dia sangat mendambakan, dia sudah siap, sudah jual mobil ya. Nah ini memang kita tunggulah hasil akhir dari penyidikan dari polisi. Tapi apapun ini masih ada orang mengkait-kaitkan ke sana. Nah ini yang mungkin terlepas dari apakah almarhum Daru ini dibunuh karena itu, tapi kepentingan seperti yang Mas Aji katakan ini harus difikirkan. Karena saya bicara di sini pengalaman saya sebelum jadi direktur perlindungan, saya sebagai koordinator fungsi perlindungan di Kuala Lumpur itu sudah berhadapan dengan banyak pihak. Bahkan ancaman pembunuhan secara fisik dan berhadap-hadapan itu, dan saksinya ada yang saya katakan tadi itu. Dulu atas polisinya Komjen Wasisto gitu. Itu juga nggak mudah. Wah Pak ini begini. Gitu. Ada teman-teman lainnya. Nah ini kan pengalaman. Saya berbicara pengalaman dengan perkembangan sekarang, bahwa tidak menutup kemungkinan ini yang sindikat ini. Kuantitas masalah perlindungan mungkin berkurang karena dulu kita banyak kasus penganiayaan ilegal sampai 80.000 setahun tuh kasusnya. Sekarang mungkin sudah jauh di bawah, tapi kualitas. Nah, bicara kualitas crimes ini kan anggaplah masuk serious crimes. Kan sudah ada undang-undangnya, ada undang-undang TPPO-nya, ada undang-undang macam-macam. Nah, ini menjadi payung dan harus menjadikan satu sistem mekanisme perlindungan terhadap para pelaku perlindungan. Kan gitu. Kang, mungkin aku pernah ingat Kang, mungkin kasusnya udah 10 tahun atau berapa ini. Aku lupa nih Kang Tatang masih di PWNI atau enggak, tapi kan pernah, bukan kasus TPPO, pernah kan salah satu staf perlindungan kita tuh kena serangan di Yaman pas lagi di kedutaan. Nah itu gimana Kang? Setelah kena serangan, kalau nggak salah, maaf ya kalau saya lupa ya Kang, terluka itu gimana Kang? Habis itu apa sudah ada langkah-langkah perlindungan selanjutnya? Kan ini udah kejadian nih, yang protektornya kena serangan di Yaman. Itu kalau saya nggak lupa ini kasusnya udah agak lama nih. Ya itu Sabto, itu staf saya dulu. Betul ya Kang ya? Staf di Kuala Lumpur, staf di perlindungan, waktu itu tugas di Yaman. Ada bom nyasar ke KBRI dan dia terluka karena memang ada serangan itu. Ya artinya tentunya setahu saya kurang tahu apakah sekarang sudah ada mekanisme pelindungan baik secara ketentuan undang-undang maupun material. Ya, waktu itu sih belum ada sama sekali. Ya waktu itu misalnya hanya pengobatan biasa misalnya. Tapi apakah ada jaminan misalnya orang biasa kan asuransi itu, setahu saya tidak ada asuransi. Harusnya ini ada asuransi khusus lah misalnya. Iya. Jadi kalau dia celaka di covernya ini. Kalau dia meninggal karena bagaimanapun kan tugas itu bisa sewaktu-waktu merenggut nyawanya. Alangkah kasihannya ketika dia belum siap ya meninggalkan keluarga yang perlu
nafkah dari yang bersangkutan. Nah ini belum ada. Nah ini sama dengan cerita tentang evakuasi Wuhan. Iya. Ya, evakuasi Wuhan itu kan berbahaya sekali. Ya, penyakit yang tak terlihat ya Pak Adi. Yang tidak, yang betul-betul belum kita ketahui. Ya. Tapi ketika para diplomat itu mengevakuasi dari Wuhan orang-orang Indonesia yang membawa penyakit itu, apakah ada proteksi juga buat mereka? Dan itu nyawa itu hanya satu jengkal dari tubuh kita. Ya itu saatnya saya rasa ini menjadi wake up call ya. Jadi perlindungan itu ada fisik dan psikis dan materi. Nah, jadi 3 ini penting. Perlindungan fisik tentunya perlu di backup oleh aparat keamanan ketika dia melakukan operasi-operasi. Itu harusnya ada SOP. Nah, itu kalau untuk berhadapan dengan yang mafioso ya, tindak pelaku kejahatan. Tapi ini tadi penyakit misal, bisa saja ada satu wabah. Yes. Ya. Dan ini kan resiko nyawa, semuanya resiko nyawa. Nah itu kan tentunya harus ada juga proteksinya seperti apa. Asuransi atau jaminan, atau ada surat keputusan presiden misalnya. Oke, dianggaplah satgas. Ketika dia meninggal dalam keadaan tugas, karena tugasnya itu maka ada jaminan misalnya diberikan kompensasi apa. Lalu juga psikis gitu. Psikis itu juga perlindungan psikis kan perlu juga. Bentuknya seperti apa? Nah ini yang perlu dikaji lebih lanjut ya. Saya bukan ahlinya, tapi psikolog itu kan tentunya akan memberikan masukan ya. Itu psikolog. Nah lalu perlindungan material. Perlindungan material itu materi, karena ketika kita terjadi sesuatu maka gini. Nah ini akan memberikan lebih kepastian sesungguhnya. Ya bukan ketenangan. Kalau orang berhadapan itu pasti nggak tenang. Tapi kepastian udahlah, apapun resikonya, kalau saya meninggal keluarga saya terjamin kan begitu. Nah jadi itu tadi perlindungan dari fisik, perlindungan psikologis, perlindungan materi itu perlu. Nah ini harus dirumuskan kan begitu. Jadi sejauh ini yang saya tahu tidak ada asuransi jaminan. Bahkan teman-teman yang ditugaskan di luar negeri di pos-pos rawan, daerah perang katakanlah di Kabul, di Irak, di mana, itu tidak ada asuransi khusus. Karena inilah perlu difahami juga para pemangku kepentingan di tingkat nasional, Kementerian Keuangan misalnya. Kita nggak bisa dipukul rata lah dunia kehidupan diplomat dengan yang pegawai di kelurahan, di kementerian lainnya. Ya artinya meskipun penempatan di luar negeri juga beda antara penempatan di Paris sama Kabul. Sama Kabul itu dua hal yang berbeda. Dan itu harus ada perlindungannya. Saya kira harus mulai dipikirkan. Yang menarik tadi yang Kang Tatang bilang, kalau misalnya meninggal ya udah gitu kan, nggak ada. Itu berlaku sama Pak. Jadi setahu saya misalnya meninggal ya jenazahnya ditanggung oleh negara. Sama di Paris, di Kabul, di mana. Misalnya ada TPLN lah yang terakhir gitu. Tapi tidak ada secara khusus perbedaan. Bahkan yang saya pikirkan seperti ini. Ada sekelompok yang namanya golongan di dalam pemerintahan kita. Itu ketika dia meninggal itu selalu dianggap pahlawan. Sehingga kemudian dia dimakamkan di makam pahlawan. Ketika perang katanya gitu. Tapi kalau diplomat meskipun dia duta besar, makamnya ya nggak selalu di sana lah gitu. Itu. Ini saya kira suatu hal yang harus kita pikirkan bersama. Ya jadi banyak masukan nih Pak. Banyak masukan. Yang mekanismenya aja belum ada kan. Iya. Padahal kejadiannya sudah ada kan, yang maksudnya yang tadi saya ceritain sedikit soal diplomat terluka, tapi ternyata sampai sekarang mekanismenya belum rampung atau bahkan belum dibicarain atau Kang. Iya. Setahu saya karena itu yang staf saya waktu itu ya. Ya sudah gitu. Artinya itu resiko bagian dari tugas. Nah, tapi ya kita harapkan ya ini menjadi wake up call buat kita semua ya. Dan ini kita harus mulai. Itu tadi yang paling penting, ada perlindungan bagi pelaku perlindungan. Mas Tatang, saya mau tanya sekarang. Apa bedanya kualitas menghadapi masalah masalah perlindungan di zamannya Kang Tatang dulu dengan sekarang, dari sisi kualitas dan kesulitannya misalnya.
Misalnya sekarang kan kita menghadapi yang namanya tadi ada scamming dan lain sebagainya. Dan tentu mafianya ini udah nggak main-main nih. Ini dan itu ini fulus nih Mas. Ya, ini tentu sesuatu yang saya pikir dunia yang berbeda dengan human trafficking zaman dulu. Kang, apalagi mungkin mau nambahin Pak De sedikit. Dunia kita kan sekarang berbeda dengan itu ya. Sekarang perang gampang banget Kang. Iya Pak De, sekarang kita ngancem tiba-tiba udah ngirim rudal, udah apa, udah ini gimana Kang? Ya, jadi memang berbeda. Kalau dulu ketika saya di awal terjun di dunia perlindungan itu tahun 2006. Itu perubahan di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri kan reformasi, tuntutan harapan masyarakat begitu tinggi. Kasus-kasus ini sebenarnya sebelumnya sudah ada. Hanya kan dulu di era Orde Baru bisa diredam lah. Media tidak bisa menyampaikan, LSM bisa tidak bisa terbuka dan sebagainya. Hanya ketika di awal reformasi dan kita terus terbuka, maka menjadi isu politik. Bahkan demo besar-besaran, kalau ada eksekusi ya, ada penganiayaan di Malaysia bisa didemo kedutaan besarnya. Nah, waktu itu kita mencoba mencari pola karena muncul bersamaan. Ya, sehingga kita support. Tapi pada waktu itu didominasi oleh pengiriman TKI ilegal pembantu rumah tangga. Nah, itu dulu. Nah, itu masih low level lah. Orang-orang hanya cari uang. Recehan dah. Besar juga besar sih. Juga. Hanya ini orang tuh seperti itu. Tapi ketika kita mulai bangun sistem dan mekanisme pelindungan database dan bagaimana pelindungan kita kembangkan, bahkan saya terlibat langsung bertahun-tahun membentuk undang-undang pelindungan pekerja migran sampai struktur BP2MI saya ikut membangun di situ sebagai sekjen waktu itu. Sebelum jadi kementerian ya Kang? Ya, dan saya juga sempat menggantikan Pak Nusron Wahid sebagai PLT Kepala BNP 2 TKI. Di situ saya mencoba menata. Nah, itu mulai tertata relatif lebih baik sehingga moratorium kami sendiri yang waktu itu mengusulkan untuk moratorium di tahun 2011, 2015 total. Nah, akhirnya ini kelas bawah ini, tapi ya itu tadi kualitasnya meningkat dengan cyber scammer itu. Nah, ini yang melibatkan sindikat. Kalau dulu kan kelas-kelas yang biasa di dalam negeri, ya dia hanya kirim orang ke luar negeri ya udah urusannya pemerintah. Tapi kalau sekarang mereka mengambil orang-orang Indonesia, dieksploitasi dan pokoknya luar biasa dan melibatkan sindikat dari beberapa negara yang seakan-akan dari Cina, dari Malaysia kalau baca di berbagai media ya, dari Kamboja itu sendiri, dari Indonesia kan. Nah, ini sehingga memang ini menjadi tantangan tersendiri. Seharusnya kita mengikuti dari waktu ke waktu dan saya yakin pemerintah juga sudah mencermati hanya bagaimana eksekusinya kan. Itu tadi. Jadi tema hari ini sesungguhnya fokus kepada pasca kematian almarhum Arya Daru ini, what should we do bagi para pelaku pelindungan. Itu saja, terlepas daripada kasus ini bunuh diri, pembunuhan, tapi indikasi dari penyerangan, perlawanan terhadap para pelaku pelindungan, saya pernah mengalaminya sekian lama dan ancaman itu nyata dan ini harus kita hadapi bersama, tangani bersama. Demikian. Kang, mungkin ini mau jadi pertanyaan terakhir aku. Kang, sebenarnya ada cara nggak sih Kang yang bisa dilakukan untuk meyakinkan para diplomat untuk tetap tenang dan nggak khawatir gitu dengan pekerjaan ini? Regardless ini belum ada nih proteksinya, belum ada mekanismenya. Jangan sampai gara-gara ini kemudian animo orang jadi diplomat nggak ada Mas. Nggak ada proteksinya kok. Nah, repot kan. Saya rasa sebagian besar sih dari para diplomat ya, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri yang bekerja di bidang protecting ini, fungsi protecting tidak terlalu terpengaruh ya. Mungkin ada 1-2 mungkin agak ciut gitu. Terus tapi kalau saya lihat umumnya teman-teman di Kemlu itu punya semangat juang. Kita dididik dari mulai sekdilu sampai besar itu terbiasa bekerja keras ya, rame igawe speing pamrih gitu ya. Katanya orang Sunda kok tahu bahasa Jawa. Iya, tapi ini pengalaman dengan Mas Aji ya. Kita kerja itu di Kemlu itu jujur saja orang kan melihatnya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh gitu. Banyak yang dari luar Kemlu diplomat begitu jadi duta besar setahun minta mundur. Karena tidak seperti yang dibayangkan oleh mereka.
uangnya tidak seperti yang dibayangkan, ya. Jauh lah gaji duta besar dengan komisaris saja nggak ada apa-apanya, gitu kan. Padahal kerjaan kita tuh multi, ya, politik, ekonomi, sosial, dan ditarget, ya. Nah terus, tapi kita sudah terbiasa kita kerja keras dengan resiko-resiko, apalagi di pos-pos rawan, ya, yang banyak itu. Bahkan inilah dinamikanya. Tapi itu menjadi dunia kami. Jadi sekali lagi bahwa saya yakin para diplomat itu sudah siap dengan segala resikonya. Jadi insya Allah teman-teman Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bekerja di perlindungan, tidak usah pernah takut. Karena sepanjang kita bekerja, saya selalu menekankan 3 hati. Bekerja dengan hati. Karena kalau bekerja dengan hati, kita akan membela apapun yang terjadi dan kerja dengan Allah, kan. Pasti ada yang melindungi. Contohnya saya bekerja dari dulu dengan ancaman kita. Karena kerja dengan hati. Tidak ada atasan kita bekerja terpanggil. Saya bisa bekerja 24 jam, bisa memburu, bisa berhadapan, bisa membebaskan orang. Dan itu resiko. Mau membebaskan pembantu aja dari majikan, kita bisa mungkin bisa dituduh macam-macam, bisa dikeroyok, bisa mati juga, kan gitu. Tapi kalau kerja dengan hati, laholah gitu. Nah, kita kerja dengan hati. Kedua, hati-hati. Ya, kita hati-hati, ada koridornya. Kita betul-betul penuh perhitungan. Dan kalaupun belum ada penghargaan yang memadai, ya, misalnya perlindungan ini belum seperti yang kita bahas tadi, ya jangan sakit hati. Jadi kerja dengan hati, kita hati-hati, ya. Kalau tidak dipedulikan orang, karena kerjaan kita beresiko tinggi, tapi penghargaan tidak seperti yang dibayangkan orang, ya jangan sakit hati. Itu saja mungkin kuncinya. Jadi insya Allah saya semangat teman-teman yang bekerja di perlindungan, karena sampai sekarang kita sering komunikasi juga. Baik yang pernah saya di Kemlu, saya juga pernah di BP2MI, ya. Saya selalu memberikan dorongan semangat. Insya Allah kita akan berkah hidupnya sepanjang kita melakukan itu dengan hati. Kang, nuhun ya Kang ya. Nuhun pisan. Saya juga senang lagi di tengah-tengah cuti ini bisa diundang ya, Pak Ade. Kumparan. Ya. Pak Ade tapi kan juga pernah di perlindungan. Mungkin Pak Ade ada pesan juga seperti Kang Tatang kan. Pak Ade juga, saya juga tahu kan pengalamannya gimana bagi teman-teman perlindungan sekarang yang mungkin ya jadi mungkin yang tadi diulang sama Kang Tatang tuh wake up call. Ya. Saya kira benar ya. Jadi dari 3 hati tadi saya kira perlu kita perhatikan. Tapi secepat mungkin kita juga harus membentuk mekanisme. Yes. Mekanisme perlindungan buat para diplomat. Saya kira itu hal yang penting. Tidak hanya untuk masalah-masalah yang kaitannya dengan TPPO, kemudian perlindungan. Tapi juga mungkin juga di dalam multilateral. Karena apa? Karena yang kita hadapi kalau di multilateral antar negara juga kan. Bisa jadi yang jahat kan tidak hanya manusia, tapi negara lain juga jahat terhadap kita. Sehingga undang-undang atau apapun peraturan yang bisa melindungi diplomat kita itu sangat kita tunggu di era Pak Menteri sekarang ini. Ya, syukron Pak De. Atur nuhun Kang Tatang. Sami-sami. Terima kasih teman Kumparan. Jumpa lagi di Talk selanjutnya. Terima kasih.